Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau Bapak Ibu mungkin wajahnya sudah wajah kusut. Ini ngapain lagi sih suruh kayak gini gitu ya. Jadi sengaja saya tampilkan RTL dulu. Terima kasih waktunya. Mohon maaf sekali lagi terganggu. Ini saya kemarin sudah melaksanakan kegiatan ini. Pertama kali datang yang saya tanya ke panitia ini gini. Langsung aja Bu ya. Langsung aja. Pak, kok kenapa sih saya yang dipanggil sama Bu Atika? Pertanyaannya kan gitu. Saya tadinya mendoakan Bu Atika semangat Bu, semangat. Ternyata nama saya ada. Tadinya nggak ada Bu, nama saya nggak ada. Pas saya lihat nama-namanya, yang lain seumuran. Ini CGP, calon guru pensiun. Kok diundang semua gitu. Nah begitu sampai sana, saya diberi kesempatan Bu Atika ada saksinya itu, saya langsung ngomong. Bapak Ibu, sekarang yang kelahiran tahun 70 ke bawah siapa yang hadir? Pasti saya jamin mewakili orang lain. Betul ternyata. Jadi kemarin saya dengan Bu Atika terpilih karena katanya sudah masuk level 3. Naik level 3. Saya bilang kapan naik kelasnya? Saya nggak pernah tahu. Tahu-tahu di level 3 gitu ya. Jadi tujuannya nanti supaya ada pengimbasan. Nah ini kemarin saya sudah lapor di tanggal 25 hari Jumat. Pak, saya lapor hari ini sudah selesai kegiatan, kemarin ditutup dengan lancar, pulang dikasih transport, makanannya enak banget, tapi kerjaannya banyak. Jadi sudah lapor, terus gimana kelanjutannya harus gini-gini, ya udah laksanakan Pak, nggak usah deh, kurikulum juga udah mau bubar, saya bilang gitu. Tapi kata Pak Dede harus disampaikan, karena nanti menjadi catatan buat kita. Kemudian mengkaji ini nanti mau pelajari di situ tanggal 25 sampai 29 Oktober seharusnya. Tapi bisa percepat aja lah. Nah nanti yang harus saya siapkan dengan Bu Atika itu, jadi kemarin datang ke sana tuh begitu dijelaskan ini langsung stres karena muncul ini harus ada namanya lokakarya dan ada pengimplementasian dan nanti akan dikunjungi oleh BPGP Balai Besar Guru Penggarap Provinsi Jawa Barat tanggal 20 sampai 22. Mudah-mudahan nggak kesini. Kalau kesini paling saya over buat Atika saya izin. Baik Bapak Ibu, ternyata di sini banyak sekali yang saya peroleh. Jadi kita tahunya selama ini itu apa sih? Cuman ulangan harian ya, ulangan atau apa namanya evaluasi atau tes. Refleksi ya. Nah ternyata sekarang banyak sekali istilah nih. Jadi kemarin itu baru sudah sehari masih berdebat dengan 3 kata, pengukuran, asesmen, sama evaluasi. Nah, apa sih bedanya gitu? Ternyata di situ berbeda sekali. Kalau pengukuran itu berupa angka kuantitatif, kalau asesmen itu penilaian dalam pembelajaran, kalau evaluasi itu mengevaluasi seluruh asesmen yang kita lakukan. Bapak Ibu mungkin pernah ulangan pakai soal esai, hasilnya jelek, terus langsung dirubah sendiri, udah besok PG aja lah, biar enak, nyaman dan bagus. Nah itu yang salah katanya. Tapi kalau kita kan yang melaksanakan. Ini kemarin kemudian tujuannya ini dari BPGP Jawa Barat, ini peserta dari Majalengka dan dari Bogor kemarin Kabupaten Bogor. Kemudian nanti saya share di grup aja lah materinya dia. Kupas jeruk ini sebetulnya model pembelajaran. Ada yang sudah pernah dengar Bu? Jadi membentuk seperti jeruk bulatan gini, nanti dikupas jeruknya ini, kulitnya ini, nah gini. Isinya apa? Di buntalan kertas ini adalah pertanyaan materi pelajaran yang akan kita sampaikan. Tapi anak disuruh membaca dulu di rumah literasi, misalnya tentang kalau IPA itu suhu dan kalor. Apa itu suhu? Apa itu kalor, kemudian alat pengkursu dan sebagainya. Nanti dari sini kelas itu dibagi kelompok. Jadi misalnya Bapak Ibu males nih mau nerangin, anak suruh eksplorasi literasi di rumah. Kita 36 bagi 9, satu kelompok 4 orang. Nanti satu lembar itu isinya pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran yang akan kita sampaikan. Nah kemudian nanti digulung seperti jeruk, seperti bola gini, nanti dibuka, kemudian jeruk ini pertama kali kita guru yang lempar ke 9 kelompok, salah satu saja, misalnya ke kelompok 2, silakan ambil satu kertas, kemudian gulung lagi, dan lempar ke kelompok yang lain yang belum dapat kertas tadi. Nah kemudian isinya pertanyaan itu harus dijawab oleh kelompok 2, yang lembar pertama, nanti dilempar ke kelompok 1 buka satu lembar, gulung lagi, lempar lagi. 9 kelompok sudah dapat soal semua, isinya materi akan kita sampaikan.
Kita tinggal apa? Membimbing. Nanti di situ akan muncul diferensiasi, ada anak yang aktif, ada anak yang dingin, ada yang bodoh amat, yang cuman numpang nama. Nah, di situ akan muncul. Nah, kita punya batasan nanti, misalnya kelompok 2 mempresentasikan menjawab pertanyaannya, nanti kelompok lain menyimak. Kemudian kita menyimpulkan, baru ditulis sama-sama. Jadi pekerjaan kita lebih ringan. Nanti silakan dicoba. Kemarin teman sudah mencoba dan nyaman Pak, ternyata jadi guru kayak gitu. Kalau materinya mudah, tapi kalau materi sulit harus menjelaskan, menulis, ya terpaksa. Misalnya perhitungan, persamaan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya hanya pertanyaan umum kayak bahasa Indonesia atau PKN atau IPS, itu bisa ditulis, boys. Jadi dibuat 9 kelompok. Pertanyaannya yang krusial yang ada di bab itu. Nanti biar kelompok yang menjawab, kemudian tidak usah maju ke depan, nggak apa-apa. Nanti kita menyimpulkan terus tulis bareng-bareng. Jadi anak otomatis punya catatan. Snowball ya namanya, tapi istilahnya dibilangnya snowballnya dikupas jeruknya ya. Oke, kemudian nanti di ending pembelajaran disimpulkan oleh guru dari 9 pertanyaan. Mudah-mudahan itu bisa mewakili. Nah, kemudian asesmen ini perlu dilakukan karena membantu guru memahami apakah asesmen yang dilaksanakan sudah berjalan sesuai dengan tujuan, apakah teknik penilaian digunakan tepat sesuai sebagaimana hasil asesmen pembelajaran. Oke, apa langkah-langkah melakukan evaluasi? Evaluasi ini artinya mengevaluasi alat ukur pembelajaran atau asesmen tadi. Asesmen itu ulangan sebetulnya. Mau PG, mau esai, mau lisan, wawancara, masuk ke sana. Nah, kemudian langkah-langkahnya ini perencanaan, evaluasi, pelaksanaan asesmen, pelaksanaan evaluasi, analisis data, perumusan rekomendasi dan perbaikan. Jadi setelah kita melihat hasil ulangan anak ternyata jelek, kita nggak boleh semerta-merta langsung ganti bentuk soal, tapi harus ditanya karena ada anak yang senang dengan esai, ada anak yang senang dengan PG, ada anak yang kombinasi terkadang gitu, ya. Nah, kemudian nanti saya berikan contohnya saja, walaupun sebetulnya ini kalau dilaksanakan sudah, hanya mungkin kalau pihak yang di sana itu pinginnya ada proseduralnya. Mengapa perencanaan evaluasi pelaksanaan asesmen pembelajaran perlu dilakukan agar alat evaluasi yang dikembangkan di kelas itu bisa mengukur efektivitas alat ukur yang digunakan untuk menguji keberhasilan pembelajaran. Nah, ini cepat saja Bu ya. Apa saja yang harus direncanakan. Nah, ini menentukan metode evaluasinya, kisi-kisi. Jadi kemarin tuh saya ke sana diskusinya panjang banget sampai malam terus LK terus ya kerjaannya gini. Nah, kemudian menentukan metode evaluasi yang tepat. Metode yang tepat dan memberikan hasil yang akurat relevan dapat diandalkan untuk menentukan metode evaluasi. Oke. Apakah kisi-kisi evaluasi perlu disusun ya? Ini nanti saya share di grup saja. Ini materi dari narasumber kemarin. Kalau suruh buat kisi-kisi saya yakin malas karena orang biasanya bikin soal dulu baru kisi-kisi. Kisi-kisinya muncul setelah soal. Kadang-kadang numpuk di satu indikator, gitu ya Bu. Karena nyaman ya. Jadi cara menyusun instrumen evaluasi ini nanti saya berikan contohnya juga, ada LK-nya, kriteria instrumen evaluasi yang baik. Nah, ini ada. Nah, kemudian saya langsung saja lah karena sudah mudah-mudahan Ibu bingung ya. Kalau bingung saya senang, jadi nanti ini modulnya. Nah, modul ini di sini akan membahas apa sih evaluasi dan rancangan pelaksanaan asesmen berpusat pada peserta didik. Nanti di bab 3 itu yang paling krusial, nanti lebih menjurus menukik ke pengertian ini, pelaksanaan evaluasi, pengertian namanya pengukuran, asesmen dan evaluasi di bab 3. Ini materinya ada semua, mudah-mudahan mau membaca nanti ya, silakan. Terutama ibu-ibu yang masih muda-muda, bapak-bapak, Pak Darmawan, Pak Egi, Bu Riana yang masih baru masuk, ini harus mengembangkan ini ya. Ini ada semua, nanti bedanya antara pengukuran, asesmen dan evaluasi. Kemudian mengapa kita harus mengevaluasi asesmen atau alat soal kita? Karena itu tadi tidak semua anak mencapai tujuan. Nah, nanti di bagian berikutnya ini saya akan coba tampilkan saja biar cepat ini
contoh ini ke lembar. Nah, ini kemarin kayak gini. Ini kemarin kosong nih Bu. Kita disuruh datang ke sana suruh ngisi kayak gini. Ya Allah, kata saya gitu. Jadi Bu Riana kebayang nih. LK1 ada 1.1, 1.2 terus ke bawah ini. Nah, ini bentuk apa? LK-nya. Kemudian ada catatan untuk observasi. Ini juga sudah saya buatkan. Misalnya wawancara dengan guru, misalnya kita mengundang guru, nih Bu, soal saya sudah bagus atau belum sesama guru IPA, tapi jarang kan ya, jadi kelasku kelasmu, harusnya gitu, kelasku kelasmu, kelasmu kelasku, tapi sekarang kan kita enggak, kelasku ya kelasku, kumaha saya wae, gitu ya, padahal harus sharing. Nah, ini boleh wawancara dengan guru, boleh saling ini, tapi kenyataannya biasanya tidak. Kemudian ada wawancara dengan ini peserta didik. Nah, ini yang perlu dilakukan. Misalnya kita ulangan menurut kita mudah, kok hasilnya jelek banget sih? Apakah yang salah saya ngajarnya, apa SDM anaknya yang lemot gitu? Atau alat asesmennya yang keliru gitu? Ada 36 anak yang dapat nilai bagus cuman 7 orang. Kita analisis di situ asesmennya dengan pertanyaan ini. Pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan kepada peserta didik. Nah, kita ngajar 5 kelas Pak, gimana? Boleh diambil sampel 5 atau ambil satu kelas, kita sebarkan kuesioner ini atau angket ini, nanti anak menjawab. Nanti akan muncul referensi dari kita, apa yang perlu diperbaiki, apakah soalnya terlalu sulit, ataukah bentuk soalnya yang tidak disenangi, atau mungkin pembagian tujuannya terlalu menukik ke satu bagian, nggak menyebar gitu ya. Nah, ini nanti diberikan. Tapi kenyataannya kan di lapangan nggak kita buat karena kita langsung rubah sendiri. Ini penyusunan kisi-kisi instrumen evaluasinya, ada aspeknya, indikatornya, nanti saya share di grup supaya cepat selesai. Terus terakhir nanti saya sampaikan ini namanya. Nah, ini contoh pelaksanaan evaluasi, langsung saja. Tadi target jatuh jam, sekarang 30 menit kelar. Udah foto inilah. Ya. Harusnya dengan Bu Atika nih. Ini langsung saja contoh pelaksanaan evaluasi asesmen. Di situ ada kelompoknya saya dan teman-teman di sini. Kemudian narasumber memberi soal kayak gini. Di toko Berkah, Amir dan Rudi membeli buku tulis pulpen yang sama. Amir membeli 5 buku. Kemudian 20 dan 2 pulpen dengan harga 31.000. Rudi membeli 3 buku tulis dan 2 pulpen harganya 21.000. Pertanyaannya, tentukan model matematikanya. Yang kedua, berapa harga 1 buku tulis dan 1 pulpen yang dibeli Amir dan Rudi dengan menggunakan metode ini? Bayangin Bu, guru IPS dikasih soal kayak gini. Kebetulan kelas saya ada guru matematik dan saya guru IPA, dulu ngajar matematik. Langsung saya jawab. Nah, ini yang menjawab ini nanti siswa. Kalau kita bikin soal esai kayak gini, nanti dievaluasi di ini. Nah tuh, liurnya. Ini jawaban. Siswa kan menjawab macam-macam. Dijawab, maaf Pak, saya nggak bisa. Gitu kan? Tadi dijawab, gampang Pak, datang aja ke tokonya, tanya sama yang jualan. Beres. Itu kalau bahasa ngawurnya. Tapi anak diminta menuliskan ini model matematikanya nih, pertanyaannya seperti ini. Nah, ini kita bayangkan ya. Nah, kemudian alatnya sudah buat, bentuknya soal esai, kemudian dijawab oleh siswa. Nah, menjawabnya ini bervariasi. Kemarin di kelas saya itu ada guru IPA, ada guru bahasa, ada guru bahasa Inggris. Akhirnya yang lain tuh nyontek ke saya. Saya bilang, Bu, jangan nyontek, nanti nilai kita sama semua. Akhirnya ya sudah, pura-pura, jadi guru diajak berbohong. Ibu yang bagian ini salahin, punya saya benar. Akhirnya nilai saya paling bagus. Ya, ini hanya rekayasa, artinya di kelas pasti akan terjadi seperti itu kan ya. Biasanya Bu Odah memberi soal itu akan diberikan kepada anak, bentuknya esai. Nanti akan beda-beda variasinya. Nah, nanti cara menjawab anak itu ada yang benar, runtut, ada yang panjang lebar tapi nggak nyambung, ada yang sangat pendek tapi nggak jelas. Itu kan jawaban soal. Ini juga sama, hanya soalnya aja matematik. Misalnya, jelaskan pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demo dan krasi, selesai. Ada yang kayak gitu, ada yang diuraikan panjang.
Nah ini nanti muncul sebuah observasi ke peserta didik dalam metode ini namanya sistem persamaan linear dua variabel kalau bahasanya. Ini aspek yang dinilai ini kita membuat sendiri. Misalnya pada kita membuat soal tadi, bagaimana anak memahami konsep. Nah di sini ini menjelaskan definisi ini dari kalimat soal tadi. Ini kemarin kita ngarang semua nih Bu. Jadi kita sekelas itu dikasih format kosong, dikasih soal kayak gini tadi. Kata saya, Masya Allah nih, guru udah tua-tua disiksa. Banyak yang guru IPS, ada satu kelompok guru IPS, guru bahasa, stres mereka. Akhirnya apa? Nyontek. Guru matematik. Tapi jadi seru, jadi asik gitu ya. Nah ini nanti muncul nilai di bawah. Misalnya ini atas nama, siapa ini? Muridnya lulus Lili Nugroho ini. Dia nilainya skornya 4. Nanti di bawah ada rinciannya. Cara dia memahami konsepnya bagus, kemudian cara dia kemampuan menyelesaikan pertanyaan persamaan juga bisa, dan seterusnya. Nah ini di sini skornya nih. Petunjuk penggunaan matriks skornya, skalanya, kalau misalnya dia bagus, nilainya 4. Nah nilai 4 nih, nilai 4 di sini artinya Pak lulus tadi memahami konsep tentang persamaan linear yang pulpen dan buku tadi, dia bisa. Akhirnya di sini nilainya 4 berdasarkan kriteria ini sangat memuaskan. Nanti terakhir kita buat ininya bebas, tergantung dari aspek yang akan dilihat dari soal kita. Jadi misalnya membuat soal tentang, kalau misalnya IPA itu tentang suhu, misalnya perubahan suhu di sini. Jadi apa saja aspek yang akan dinilai, alat ukur suhu, pengertian suhu dan sebagainya. Nanti baru di sini indikatornya anak itu bisa seperti apa. Kalau aspek yang seperti itu, indikatornya nanti anak kemungkinan bisa apa gitu. Nah kemudian nanti muncul nilai akhir. Ini totalnya 89, berarti di sini memuaskan di poin nomor 3. Terus ada nama muridnya Bu Dahlia Almahera. Terus ada lagi, nah ini beda-beda nilainya. Ini Bu Dahlia peroleh nilai berapa tadi? Bu Dahlia nilainya 89. Kemudian Bu Ii nilainya 78. Kemudian Bu Dini nilainya, nah ini guru bahasa Inggris nih kemarin 89, tapi nyontek ini. Nah terakhir, nah saya di sini tuh. Kebetulan pas saya diem aja, Pak Ambang kok diem? Enggak, saya nungguin ibu bapak mau ngerjain apa. Sama, bingung katanya ya. Karena ini dikasih soal yang seperti ini oleh panitia. Terus dikasih, nah soal ini belum jawabannya, ini diketik oleh kita. Terus dikasih format kosong. Terus dikasih ini petunjuk penggunaan matriknya. Disuruh buat sendiri. Ini juga kita buat sendiri. Nah dari sini muncul nanti, misalnya kita kan hanya 5 orang ini, 5 orang yang diteliti. Kalau kelas kan mungkin ada 36. Begitu soal itu kita bagikan kepada anak, kemudian dikerjakan, masing-masing anak kan akan mendapat nilai. Kalau selama ini kita ngasih nilai, misalnya soalnya 20, betul semua bagi 2, nilainya 10, selesai. Itu ya Bu ya. Nah sekarang harus dipisah dulu, dari 20 soal itu aspek apa yang dinilai, terus indikatornya apa. Nah itu bayangin Bu, kalau 6 kelas ulangan terus, bengek guru. Ya kan? Tapi ini idealnya seperti itu. Pada saat kita membuat soal, kita tidak meyakinkan diri kita bahwa soal kita itu pasti baik. Nah kebaikan soal kita bukan dari nilai yang besar semua, tapi variasi, diferensiasi tadi ya. Nah kemudian kalau nilai misalnya rata-ratanya masih rendah, berarti yang harus kita rubah apanya? Dari aspek yang dinilainya. Misalnya jangan terlalu tinggi keinginan kitanya. Misalnya anak disuruh menyebutkan nama-nama provinsi di Indonesia. Jadi itu kan terlalu sulit. Misalnya kalau sebutkan 15 nama provinsi terlalu berat. Akhirnya kita kurangi lagi. Sebutkan nama-nama provinsi yang kamu ketahui. Nah di situ akan muncul ring matriknya tadi. Kalau bisa menyebutkan 9, dia bisa nilainya 4. Kalau kurang dari 9, nilainya sekian. Nah itu gambarannya. Nah itu mungkin Bu secara umum. Intinya kita membuat soal, kemudian membuat asesmen ya, asesmen ulangan ini.
kita bagikan kepada anak, kemudian kita analisis, kita evaluasi soal itu sudah benar atau belum. Tapi kalau nilainya sudah dirasa cukup, berarti sudah mewakili tujuan pembelajaran, berarti selesai. Soal itu bisa digunakan lagi, model-model seperti itu. Nah, ini yang terakhir finishingnya seperti ini. Jadi kemarin itu panjang dan lebarnya itu membahas tentang materi yang di modul. Yang di modul ini tentang perbedaan antara pengukuran, kemudian asesmen dan evaluasi nih di sini. Nah, kemudian di sini ada juga LK-LK yang banyak sebetulnya ya, yang seperti ini tapi nggak usah lah, malah pusing nanti. Tapi nanti saya bagikan bentuk observasinya kepada peserta didik, bisa berbentuk wawancara, bisa berbentuk kuesioner, dan bisa dibuatkan nanti analisis dari kuesioner itu. Misalnya tadi itu mengenai kriteria atau bentuk-bentuk soalnya. Cukup Bu ya? Masih bingung kan? Alhamdulillah. Jadi yang kuncinya di sini. Nah ini memang terlalu beratnya karena soalnya sepertinya mengunci kita, kok berat amat sih gitu ya. Nanti Ibu Bapak boleh membuat soalnya misalnya berbentuk PG, pilihan berganda, 10 soal misalnya. Nah dari 10 soal itu akan muncul aspek yang dinilai, misalnya nomor 1 sampai 2 memahami tentang apa gitu, tergantung pelajarannya. Kalau bahasa Inggris misalnya tentang penguasaan kata-kata dalam bahasa kosakata. Kemudian indikatornya, anak mampu menjelaskan. Nanti kita lihat Ahmad misalnya nomor 1 dan 2 betul apa salah. Kalau betul nilainya berarti bagus, kalau salah berarti kurang di sana ya. Nanti akan bervariasi, muncul skor per siswa di sini. Ini kebetulan kita membuat aspeknya kemarin terlalu banyak nih, sampai berapa ini? 7. Jadi capek sendiri akhirnya saling nyalain, lo sih bikinnya banyak-banyak, atuh tabelnya 7. Terakhir baru ngomong narasumbernya, Bapak Ibu aspek yang nilainya tidak usah 7, semampunya ya nggak jadi. Jadi ternyata mereka juga menguji ya. Nah akhirnya ada yang beberapa bagian yang tidak bisa dipaksakan ke dalam soal, itu dikurangi. Nah ini gambarannya, jadi mengevaluasi asesmen kepada siswa dengan menggunakan metode analisis tabel ini. Nah observasi. Jadi soal sekali lagi tidak menjamin benar itu, baik itu dari nilainya, tapi dari penguasaan masing-masing konsep. Nah kemudian kemarin juga berdebat masalah pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi itu menyebar, artinya tidak boleh dipisahkan nih, anak yang pintar ke sini, yang kurang ke sini, itu tidak boleh. Jadi biarkan mengalir saja, kita menilainya pada saat proses. Jadi tidak, nanti anak ini yang pintar dikumpulkan ya, nanti jadi merubah karakter, yang kurang jadi minder pasti. Nah kemarin kan kita pertegas di sana, diferensiasi itu akan muncul secara seleksi alamiah di dalam kelas. Ada yang aktif dan sebagainya, nanti saling membantu. Hanya kita biasanya bagi anak-anak yang sudah mampu diberikan sedikit tambahan untuk soal atau materi yang diberikan. Baik, itu mungkin cukup ya. Ya Bu, mangga Bu. Tadi seperti yang Bang bilang, karena ada BB yang dari itu kayak nah yang jadi apa yang saya mau tanyakan, apakah kita harus mencoba? Artinya kan takutnya gini Pak, ketika nanti datang kita belum mencoba, ada nggak barangnya pasti kita bukti gitu. Yang dari ya, maksudnya kita telah melakukan ini atau enggak. Tadi Pak Bang bilang kalau misalnya kita mencoba bikin soal tidak berada 10, kemudian kita membuat seperti yang Pak Bang bilang, apakah nanti ini gitu Pak ya? Pasti mungkin nanti coba Bu, pasti suaranya ke saya Pak, pasti kurikulumnya. Iya, kurikulum mesti gitu kan. Teman-teman itu sudah melakukan ini belum? Baik. Bagus Bu pertanyaannya. Ini yang khawatirkan. Saya kemarin ngomong ke Pak Sarif, Pak, kira-kira orang BPPG, BPGP datang nggak ke sekolah kami? Mudah-mudahan enggak. Karena pertama memang sudah mau habis anggaran ya di Desember. Tapi kalau kurikulumnya masih terus berjalan, ya ini tetap kita siapkan. Tenang boys, nanti paling yang ditanya, karena ini kan hal baru. Hal baru artinya paling yang ditanya saya sama Bu Atika.
Jadi saya terpaksa harus buat dan saya udah buat. Gitu aja Bois. Nanti ini saya print, saya kirimkan ke Bois. Tapi kalau Bois mau bikin sendiri, ganti soalnya, ininya sama aja nggak apa-apa. Apanya tadi? Aspek yang dinilai. Nah yang ininya nanti boleh Bu. Soalnya Ibu ganti. Misalnya mau soal PG atau soal esai, nanti aspek yang dinilainya menyesuaikan. Tidak usah harus 7. Ininya boleh sama. Ini kan kalimat ini menjelaskan soal sistem persamaan linier dua variabel. Nanti di sini menjelaskan soal tentang perang Diponegoro gitu. Misalnya Bu. Jadi nanti kalau misalnya Ibu mau mencoba ya buat yang simpel aja. Kalau saya dengan Bu Atika ya terpaksa harus buat. Nggak tahu karena nanti diundang lagi di tanggal berapa tuh 20 sampai 22 untuk loka karya. Nginep lagi ya Allah, mimpi buruk. Tapi kemarin Bu, saya di sana nggak banyak ini. Saya bilang ke Pak Sarip, kebetulan Pak boleh nggak saya curhat. Nah akhirnya beliau memfasilitasi saya. Saya curhat saya begini Pak, kurikulum Merdeka itu bagus benar-benar merdeka. Bahkan di modul nanti kalau Ibu baca, kalau tes formatif sudah dipandang perlu, sekolah tidak perlu mengadakan tes sumatif. Bayangin, sekolah nggak ada ujian, jadi naon, kira-kira ya. Kalau formatif sudah cukup, evaluasi sudah dirasa aman, tidak usah ada ulangan sumatif. Nah di modul ada itu dan tegas. Artinya kalau sekolah sudah tidak diuji, anak sudah tidak ada motivasi pasti. Itu Pak yang perlu saya garis bawahi. Ujian itu sebagai puncak finalisasi pada saat anak belajar. Tuh, yang pertama saya kemarin curhat gini. Kurikulum Merdeka ini membuat anak jadi 2 kelompok besar Pak Sarip sama Bu Dr. Nopia. Pertama, anak yang pinter itu kelihatan nanti aktifnya luar biasa. Seperti kelas kami dulu ada namanya Raisa ya 76. Itu luar biasa. Semester 1 di P5 itu dia semangat all out. Begitu lihat nilai rapot, dia nemuin saya sambil protes, wajahnya kelihatan nggak suka. Pak, begini amat nilainya. Masa saya sudah jungkir balik mengeluarkan segala macam biaya dan tenaga segala macam, kok nilainya sangat berkembang. Sama dengan yang badung-badung, yang biasa-biasa, benar nggak Bu? Nilainya banyak di dokumen kita, tapi kenyataan di aplikasi muncul 2 kata, sangat berkembang, selesai. Dia protes ke saya. Ya mau gimana lagi, maunya kamu gimana? Harusnya pakai angka Pak. Gak apa-apa, sangat memuaskan, tapi saya 99, teman saya 95, adil namanya. Saya catat. Yang kedua, ada anak yang kelompok kedua, nanya lagi, Pak, saya ngomong ke Pak Sarip, Pak kapan P5 lagi? Supaya apa? Dia bisa bermain, bebas, merdeka, waktunya bercanda, Senin sampai Jumat. Makanya dulu saya ngusulkan Senin sampai Rabu kan Bois ya. Nah sama mereka dicatat Bapak Ibu. Jadi memang kekecewaan anak-anak itu jadi catatan besar Pak. Kalau di atas itu orang-orang hebat semua, orang penyusun kurikulum. Tapi kami di lapangan ini jadi tumbal. Guru kata saya gitu ya. Saya 28 tahun jadi guru, 5 tahun stres Pak. Apalagi zonasi. Yang kedua ditambah ini kurikulumnya. Jadi asik dengan proyek. Akhirnya Pak berlomba dengan karya sementara hasilnya tidak dimunculkan dalam konteks nilai. Nilai yang dipakai ke SMA bukan nilai P5 tapi nilai angka yang tertuang dalam akademik. Nah ini terjadi ketimpangan dicatat oleh beliau ya, mudah-mudahan nanti jadi ada perubahan. Mungkin kalau langsung dibatalkan kurikulumnya atau diganti mungkin tidak ya, tapi penyesuaian sana sini termasuk yang P5 tadi. Jadi nanti Bois, saya akan mau coba membuat ini, nanti dokumennya bisa saya berikan ke Bois untuk arsip kurikulum, tapi nanti tetap dari pihak BBGP mungkin akan melihatnya ke kita yang kemarin di ini. Terus kita nanti ada sekali lagi loka karya, dan terakhir nanti ya mungkin endingnya nggak tahu kurikulum nanti seperti apa. Karena dulu saya pernah perkaprakan ke Papua, Timika, berangkat jam 12 malam sampai sana jam 5 pagi. Terus penyuluhan tentang kurtilas itu saya sempat bengong. Bapak Ibu di sini sudah ada klaster-klaster, itu ada orang Papua yang bawa badannya hitam tinggi besar langsung gini, Pak sebentar, apa itu klaster? Yang ada di sini lobster. Orang Papua sendiri nggak tahu dulu. Akhirnya itu sudah lama kurikulum sudah berjalan. Nah kita bisa melihatkan kenyataan di lapangan. Kita sebagai SMP Lewiliang 1 menjalankan kurikulum Merdeka seperti ini, apalagi sekolah-sekolah yang lain ya gambarannya. Tapi kemarin saya sudah sangat puas menyampaikan artinya
Yang pertama sekarang yang harus dibentuk adalah karakter dan watak perilaku siswa Pak, yang sudah bergeser jauh akibat P5 ini terkadang malah menjadi berubah, beda dengan dulu. Terutama di kuncinya di penilaian akhir, karena berbentuk narasi bukan berbentuk kuantitas jumlah ya. Kalau angka mungkin anak bisa puas. Itu Bapak Ibu, nanti insya Allah saya share di grup. Kemudian mohon maaf sekali lagi waktunya bukan untuk menggurui, tapi gugur kewajiban ya Bu Riana. Bu Riana siap-siap nanti melanjutkan estafet. Bu Riana, Bu Mutia, Bu Rini, ya Pak Aib nih yang mau bergerak nih. Anggarannya gede loh Pak. Kemudian ya Bu, mangga Bu. Saya masih lanjut dengan indikatornya ya, dari kalian sama-sama tolong di apa? Ya, kalau koleksi kalau saya salah, kita baca indikator ya. Menjelaskan definisi SPLDP, langsung diunduh itu C1. Memberikan contoh yang tepat itu kalau tidak salah C3, C4, skor 4. Menjelaskan SPLDP dengan langkah-langkah itu C, hingga skornya juga 4. Kemudian mengidentifikasi dunia yang nyata itu definisi kalau tidak salah C3, nilainya juga 3. Nah ini saya masih bingung di sini ya, apa dimaksudnya? Nah ada, jadi antara dua variabel yang benar, satu variabel yang benar itu nilainya juga 4, itu satu dan 2. Kemudian di nomor 4 juga sama, disusun dia bla 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 itu C berapa, juga nilainya 4. Jadi kami lanjut. Jika anak mengerjakan dengan benar dua variabel, misalnya C1, C2, C3 bla bla bla, penskorannya 4 misalnya. Pasti ada pembeda dengan nilai skor 3. Pada ranah mana dia bisa mendapatkan skor 3. Mungkin nanti bisa dibimbing ya Pak yang kami penskorannya, indikatornya ini bagaimana. Jadi kalau misalnya indikator ini memang, iya, memang tergantung materialnya saja yang saya masih bingung. Antara dua variabel dan satu variabel pada saat bersamaan mendapatkan skor 4, itu bagaimana? Dan Bapak Bang ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ini SPLDP ini sistem persamaan linear dengan dua variabel. Jadi kalau misalnya aspek yang dinilai nanti disesuaikan saja kebutuhan, tidak harus 7. Ini kadang-kadang juga memaksakan, akhirnya malah rancu gitu ya. Jadi indikator misalnya yang pertama memahami konsep, jadi menjelaskan definisi dan memberikan contoh yang tepat. Nah ini anak begitu dikasih soal begini, nah ini kan soal awalnya, nah anak mulai membuat konsep, membuat persamaannya. Nah di sana dia sudah mampu. Nah ini ada beberapa aspek yang digabung Bu. Misalnya memahami konsep, kemudian kemampuan menyelesaikan, ini sudah menguasai konsep otomatis dia nanti menyelesaikannya juga mampu, digabung. Nah kemudian ada yang 3, jadi kadang-kadang mengidentifikasi masalah, analisis masalah